apa yang dilakukan oleh lembaga penegak hukum ini yang menetapkan 3 anggota Polri sebagai tersangka, yang belakangan 1 orang telah dinyatakan pula meninggal dunia karena kecelakaan, hanyalah upaya untuk menghindar dari kewajiban pemerintah dan Komnas HAM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya lagi Edi Mulyadi. Kemarin tim pengawal peristiwa pembunuhan 6 laskar, biasa disingkat dengan TP3, bertemu dengan fraksi PKS di DPR RI, Gedung Nusantara 1 kalau nggak salah ya. Tim tidak begitu lengkap, ada koordinator yaitu Dr. Kiai Haji Abdullah Mahua, kemudian ada jubir TP3 Dr. Marwan Batubara, dan beberapa anggota tim yang lainnya. Diterima cukup ramah, hangat dari pimpinan fraksi dan beberapa anggota fraksi yang lainnya. Dalam obrolan yang berlangsung ya tidak terlalu lama lah, TP3 menyampaikan beberapa temuan, walaupun menamakan diri pengawal, tim pengawal, tapi kerja TP3 antara lain juga menyelidiki, mencari dan menemukan fakta-fakta, bukti-bukti seputar terbunuhnya 6 laskar anggota FPI oleh aparat negara, yang dalam hal ini adalah kepolisian, seperti diakui oleh Kapolda Metro Jaya Fadil Imran pada konferensi pers 7 Desember 2020. Nah, beberapa poin penting adalah misalnya disampaikan bahwa di sini disebutkan ini ada ini ya, surat yang ditujukan kepada pimpinan pimpinan fraksi, maksud saya pimpinan fraksi di DPR. Ada 9 fraksi, semua suatu sama, ada fraksi PKS, Demokrat, PDIP, dan lainnya selanjutnya ya. Nah, ini TP3 setelah mengamati secara cermat sikap, kebijakan, dan penanganan kasus pembunuhan 6 laskar FPI oleh pemerintah dan Komnas HAM, sebagai bagian dari tugas kami menjalankan fungsi pengawalan, temuan TP3 memberikan keyakinan bahwa pembunuhan 6 laskar FPI oleh aparat negara tidak dapat dikategorikan sebagai pembunuhan biasa atau sebagai pelanggaran HAM biasa, sebagaimana yang dinyatakan oleh Komnas HAM yang oleh pemerintah telah diterima begitu saja. Jadi memang TP3 dalam konteks ini mempersoalkan temuan laporan penyelidikan Komnas HAM yang ternyata menurut TP3 itu belum sampai bisa disebut penyelidikan, baru sebatas pemantauan. Sebaliknya, TP3 memperoleh temuan yang digali dari saksi-saksi, dokumen, dan sejumlah narasumber yang memberikan keyakinan kepada kami bahwa pembunuhan tersebut merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan atau crime against humanity yang dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat, sebagaimana didefinisikan dalam pasal 7 dan pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. TP3 juga memperoleh alat bukti yang membuktikan bahwa pembunuhan terhadap 6 warga negara Indonesia tersebut merupakan pembunuhan yang dilakukan secara sistematis, yang merupakan unsur dari adanya pelanggaran HAM berat sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 26 tersebut. Dengan status sebagai pelanggaran HAM berat, maka kami dari TP3 menuntut proses hukum dilakukan melalui pengadilan HAM sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 26 tersebut. Lalu TP3 juga menyampaikan bahwa sejauh ini belum melihat upaya sungguh-sungguh dari pemerintah dan lembaga penegak hukum terkait
penuntasan atas kasus pembunuhan brutal sesuai hukum yang berlaku. Hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Komnas HAM yang diketuai oleh M. Khairul Anam yang menghasilkan laporan berisi 103 halaman dan sekitar 15 halaman lampiran bukanlah merupakan penyelidikan tadi ya, seperti yang dimaksud dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 26 tadi, tapi baru sebatas pelaksanaan pengkajian dan pemantauan. Nah, sebelum itu saudara, TP3 menyampaikan beberapa masukan. Pertama, misalnya kepada pemerintah dan DPR antara lain satu, mengabaikan pelaksanaan pengkajian dan pemantauan laporan Komnas HAM yang diakui sebagai laporan penyelidikan atas peristiwa pembunuhan 6 laskar tersebut. Jadi walaupun Komnas HAM sudah menerbitkan laporan yang disebut laporan penyelidikan, tapi menurut versi TP3 itu belum bisa masuk kategori laporan penyelidikan. Selain karena metodenya, temuannya dan sebagainya, apalagi konklusinya, kesimpulannya, tapi terutama lagi karena laporan tersebut yang disebut oleh Komnas HAM, laporan tersebut tidak berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM, tapi yang tadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 tadi. Yang kedua, TP3 juga meminta Komnas HAM untuk melakukan penyelidikan kasus pembunuhan brutal Laskar FPI sesuai perintah Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tadi tentang pengadilan HAM. Yang ketiga, meminta DPR untuk mengusung hak angket terhadap pemerintah, terutama agar Komnas melakukan penyelidikan atas pelanggaran HAM berat terhadap pembunuhan 6 Laskar FPI. Jadi ada 3. Satu, minta agar pemerintah dan DPR mengabaikan laporan sebelumnya karena bukan laporan itu. Tidak memenuhi syarat-syarat karena tidak berdasarkan Undang-Undang 26 tahun 2000. Kemudian metodenya, apalagi konklusinya gitu kan sangat sumir, berat sebelah dan sebagainya. Yang kedua, meminta agar Komnas HAM melakukan penyelidikan ulang berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 tadi. Dan yang ketiga, minta agar DPR menyusun hak angket untuk kasus ini. Ini lengkapnya pertemuan dengan TP3 dengan fraksi PKS di DPR kemarin. Kami ini datang dari berbagai profesi, ada dosen, ada lawyer. Pak Marwan ini punya tambang batu bara. Marwan batu bara. Dengan namanya Marwan batu bara. Kemudian wartawan senior Edi Meladi, youtuber yang populer belakangan ini. Namanya sudah sering Iya. Kemudian Pak Rizal capek-capek dari Bandung datang ke sini. Terima kasih Pak Rizal. Kolumnis yang juga sangat efektif hampir setiap hari. Ya. Kemudian lawyer, advokat Pak Adnan. Kemudian aktivis yang dari luar biasa dari dulu Bapak Musali dan Pak Samsu, mantan anggota DPR juga. Karena berasal dari berbagai profesi, maka kemudian setelah kejadian tanggal 7 Desember 2020 kami terpanggil untuk mengantisipasinya. Yang pertama adalah bahwa kami datang ke Komnas HAM karena secara konstitusional dalam hal-hal yang dikategorikan sebagai kejahatan manusia atau pelanggaran HAM adalah Komnas HAM. Tetapi waktu itu memang Komnas HAM curhat kepada kami berdasarkan kewenangan yang ada pada mereka. Mereka hanya punya kewenangan penyelidikan, lidik, bukan penyelidik. Dan hasil penyelidikan mereka sampaikan kepada instansi terkait, khususnya Presiden dan Kejaksaan Agung. Pengalaman mereka selama ini sudah 15 kasus dilaporkan, baru 2 atau 3 yang ditangani sejak SB sampai sekarang. Karena itu maka kami tawarkan kepada mereka untuk bisa kerjasama apa yang bisa kami sampaikan. Tiba-tiba kemudian keluar rekomendasi mereka yang menyatakan bahwa peristiwa 7 Desember 2020 bukan pelanggaran HAM berat tapi pelanggaran HAM biasa. Alasan mereka bahwa
tidak terjadi unsur-unsur yang dipenuhi oleh Undang-Undang 26 tahun 2000 tentang pelanggaran HAM berat. Hal itu mendorong kami untuk kemudian bekerja aktif turun ke lapangan. Pak Ketua Praksi, saya ini mantan wartawan, Saudara Edi itu juga mantan wartawan. Masih wartawan ya. Saya 8 tahun di KPK, jadi saya mengerti bagaimana sangat populer persoalan hukum itu, sehingga temuan kami itu bahwa telah memenuhi unsur Undang-Undang 26 tahun 2000 tentang pelanggaran HAM berat. Misalnya penganiayaan yang mereka alami itu luar biasa. Setiap jenazah itu ada tembakan tepat di jantung, ada 1, ada 2, dan kemudian ada kemaluan yang dianiaya, ada punggung yang diseret, ada tangan yang diseret, ada mata, dan itu penganiayaan luar biasa. Ada tanpa izin dari keluarga, dibelah dari sini sampai ke bawah, ke 6 itu yang mungkin dalam istilah kedokteran disebut dengan autopsi seperti itu. Nah, kemudian kami mendatangi keluarga 6 orang korban itu satu persatu, menyaksikan rumahnya, menyaksikan keadaan dan seterusnya. Saya cuma memberikan ilustrasi buat Pak Ketua Praksi, Wakil Ketua Praksi dan anggota Praksi PKS untuk membayangkan bagaimana kondisi mereka itu, sehingga jika dihubungkan dengan tuduhan baik Komnas HAM maupun pemerintah itu unlogik. Misalnya Reza itu pekerjaannya hansip, honornya 1 bulan 100.000, rumahnya itu persis kandang burung, keluarga, rumah keluarga. Nah, untuk naik itu saja saya takut, kira-kira 80 derajat, seperti itu. Ibunya penjual nasi, dan dia dengan 3 temannya, dia 4 orang menjaga parkir tempat ibadah orang India. 1 pekan 2 kali, hasilnya 400.000. Bagi 4 jadi 1 orang 100.000. Jadi Reza itu punya penghasilan 200.000 1 bulan. Menurut logika, bagaimana dengan 200.000 1 bulan bisa beli pistol, beli keris, beli pedang dan seterusnya. Yang kedua, Faiz. Faiz itu bapaknya, yang tadi Reza itu janda, ibunya janda. Faiz itu berdua, bapaknya masih ada, tapi bapak ibunya masih ada. Bapaknya itu penjual batu akik, batu-batu laku. Sekarang COVID-19, dia yang laku vaksin, ya. Sehingga vaksin, ya para pengusaha berpesta pora karena vaksin cukup mahal seperti itu. Anaknya semester 5, dia IT. Bapaknya tanya, Anda mau jadi apa? Anak itu, dia bilang mau jadi IT manager. Ibunya tanya, kamu mau jadi apa? Saya mau kerja dan menyekolahkan 2 adik saya. Dia berusaha. Temannya beritahu bahwa kami minta doakan dia untuk mati syahid. Itu Faiz. Yang ketiga, saya sebutkan 6 orang, 3 saja contoh ilustrasi untuk menggambarkan bagaimana kondisi Andi Octavian ini pekerja sosial, artinya ada apa-apa di rumah, di kampung itu dia bantu dan seterusnya. Ibunya menjaga anak tetangga, Saya tanya kepada ibunya, apa yang ibu membuat sangat berkesan dari Andi Octavian. Ibunya bilang, Idul Fitri yang lalu, dia minta saya duduk di kursi, dia ambil baskom, dia isi air, dia datang ke kakinya, dicuci kaki ibunya, dia lap, kemudian dia cium kaki ibunya. Jadi dalam pengalaman saya dengan pengurus dan teman-teman mengunjungi 6 orang itu, saya anggap 6 orang ini adalah pilihan Allah. Orang-orang pilihan Allah. Kita ingat Khalid bin Walid meninggal di atas tempat tidur. Menangis dia karena tidak meninggal di medan perang sebagai syahid. 6 orang ini orang-orang pilihan. Karena itu maka kami sangat menyesal rekomendasi dari Komnas HAM yang tanpa sadar mereka rekomendasikan bahwa ada 2 mobil di dalam peristiwa itu yang tidak bisa diidentifikasi. Sampai hari ini Barreskrim juga tidak bisa mengidentifikasi 2 mobil itu, padahal itu ada pada bersama-sama seperti itu. Nah, fakta-fakta di lapangan ini membuat kami penasaran, sehingga akhirnya kemudian
karena dua belah pihak itu tetap bertahan, keluarga mengatakan tidak bersalah anak-anaknya, polisi mengatakan tidak bersalah, maka dalam konsep Islam kami menggunakan institusi mubahalah. Mubahalah adalah berbagai pihak dengan keluarganya bersumpah demi Allah jika kami bersalah maka laknat kepada kami, sebaliknya dan seterusnya. Kami tunggu sampai hampir 1:30, acara 1:30, polisi tidak datang. Kami undang resmi ke Polda Jaya dengan Kahumas dan seterusnya. Dan sebelum, kenapa kami lakukan mubahalah? Karena sebelumnya mereka sudah diteror keluarga, teroris, narkoba dan macamnya. Maka kemudian kami lakukan itu. Nah, sudah itu besoknya itu kemudian di SP3 kan. Jadi mantan Pak Kapolri ini menarik juga bahwa orang sudah meninggal ditetapkan tersangka. Nah itu hanya ada di Indonesia seperti itu. Maka kemudian akhirnya setelah usaha ikhtiar manusiawi, maka kami lakukan usaha terakhir itu adalah mengadu ke langit. Mengadu ke langit. Maka kemudian kami melakukan doa dan zikir nasional, menyerahkan kepada Allah persoalan itu supaya Allah turun tangan langsung. Yang jadi persoalan buat kami adalah baru beberapa hari yang lalu diumumkan bahwa salah satu dari 3 orang itu meninggal dan tidak jelas identifikasi. Sementara data-data yang ada pada kami bahwa meninggalnya bulan Januari, baru beberapa hari lalu diumumkan seperti itu. Sehingga demi itu saya menyarankan kepada pihak Polri, pertama autopsi oleh dokter independen meskipun dilakukan di rumah sakit Polri, dihadiri oleh ID, dan kemudian bisa kita tahu. Yang kedua, jelaskan kronologi secara terbuka, dari rumah naik apa, naik motor, naik mobil, sendiri di mana, seterusnya. Dari situ maka kita bisa simpulkan bahwa ini ada kaitannya dengan mubahalah, sumpah mubahalah atau tidak. Nah, kalau misalnya tidak ada kaitan sumpah mubahalah, maka ada proses skenario untuk menghilangkan barang bukti, menghilangkan jejak dan seterusnya. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan. Insya Allah nanti Pak Marun akan membacakan pernyataan resmi kepada fraksi untuk bisa kemudian menjadi bahan untuk dipertimbangkan oleh fraksi, yang intinya adalah bagaimana agar supaya menolak hasil rekomendasi Komnas HAM. Kedua, meminta Komnas melakukan penyelidikan. Menurut kami yang dilakukan sekarang itu bukan penyelidikan oleh Komnas, tapi pengumpulan bahan keterangan, bukan penyelidikan. Baru yang ketiga, kami minta kepada fraksi, khususnya PKS dan fraksi-fraksi DPR, menggunakan hak angket untuk minta pertanggungjawab dari pemerintah. Demikianlah dari saya. Terima kasih. TP3 juga memperoleh alat bukti yang membuktikan bahwa pembunuhan terhadap ke-6 warga negara Indonesia tersebut merupakan pembunuhan yang dilakukan secara sistematis, yang merupakan unsur dari adanya pelanggaran HAM berat sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 26 tersebut. Dengan status sebagai pelanggaran HAM berat, maka kami dari TP3 menuntut proses hukum dilakukan melalui pengadilan HAM sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang 26 tadi. Sejauh ini TP3 belum melihat upaya sungguh-sungguh dari pemerintah dan lembaga penegak hukum terkait atas untuk menuntaskan kasus pembunuhan brutal sebagai sesuai hukum yang berlaku. Hasil penyidikan yang dilakukan oleh Komnas HAM yang diketuai oleh Khairul Anam yang menghasilkan laporan berisi 103 halaman dan sekitar 15 halaman lampiran bukanlah merupakan hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Laporan yang oleh Komnas HAM diberi judul Laporan Penyelidikan sebetulnya bukan merupakan laporan penyelidikan, namun itu hanyalah pelaksanaan pengkajian dan pemantauan atas dasar pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang HAM. Ini bukan tentang Komnas HAM, tapi tentang HAM. Padahal seharusnya untuk melakukan pendidikan ada atau tidaknya pelanggaran HAM berat, Komnas HAM harus mendasarkan pada pasal
18, 19, dan 20 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Demikian pula proses hukum yang sedang dilakukan oleh pemerintah atau Polri. Apa yang dilakukan oleh lembaga penegak hukum ini yang menetapkan 3 anggota Polri sebagai tersangka, yang belakangan 1 orang telah dinyatakan pula meninggal dunia karena kecelakaan, hanyalah upaya untuk menghindar dari kewajiban pemerintah dan Komnas HAM untuk melakukan penyelidikan dan penuntutan pelanggaran HAM berat sesuai Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Karena itu berdasarkan hal-hal di atas, TP3 menuntut kepada para penyelenggara negara, terutama pemerintah dan DPR, untuk antara lain mengabaikan pelaksanaan pengkajian dan pemantauan laporan Komnas HAM yang diakui sebagai laporan penyidikan atas peristiwa pembunuhan 6 laskar. Artinya laporan yang diakui sebagai penyelidikan Komnas HAM itu supaya diabaikan. Kemudian yang kedua, meminta Komnas HAM untuk melakukan penyidikan kasus pembunuhan brutal terhadap Laskar FPI itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 tentang Pengadilan HAM. Kemudian yang terakhir, poin ketiga, meminta DPR untuk mengusung hak angket terhadap pemerintah, terutama agar Komnas HAM melakukan penyelidikan atas pelanggaran HAM berat atas pembunuhan 6 Laskar FPI. Bapak pimpinan fraksi yang kami hormati, Bapak Wakil, Pak Doro Jatun, Bu Lydia, dan Pak Suryadi. Apa yang telah disampaikan oleh rekan kami Pak Marwan dan Pak Abdullah itu pada dasarnya ingin menyampaikan bahwa yang terjadi ini pelanggaran HAM berat, Pak, dan itu dilakukan secara sistematis. Unsurnya kan ada 2 dikatakan pelanggaran HAM berat. Pembunuhan jelas diakui oleh pemerintah. Pembunuhan ini dilakukannya secara sistematis. Nah, sistematis itu temuan kami itu menyatakan bahwa yang melakukan pembunuhan ini bukan polisi, Pak. Jadi nanti pada saatnya akan kami sampaikan apabila kami mendapatkan kekebalan, misalnya begitulah, perlindungan, ya bukan kekebalan ya, mungkin perlindungan. Kami menyampaikan siapa sebetulnya yang melakukan, karena kami punya bukti sistematisnya. Pertama ada ketika itu ada laporan-laporan ya, laporan kepada suatu instansi. Itu kami punya buktinya. Bagaimana mereka itu melaporkan, berarti ini adalah pelakuan secara sistematis itu. Nah, apa yang telah disampaikan dan secara tertulis, secara resmi oleh TP3 kepada pimpinan pada fraksi ini adalah bahwa yang dilakukan Komnas HAM itu bukan penyelidikan, Pak. Bukan penyelidikan, dan apa yang disampaikan itu hanyalah pemantauan dan pengkajian. Pemantauan dan pengkajian, dan tidak punya nilai yuridis. Kalau Bapak Doro Jatun mungkin tahu, tidak punya nilai pro justisia, tidak punya nilai yuridis untuk bisa dikatakan atau bisa ditindaklanjuti dengan suatu tindak pidana biasa. Maaf, Pak. Terlalu semangat. Mungkin terlalu semangat. Terlalu semangat. Nah, biasanya di sidang pengadilan jadi seperti ini. Nah, itu sama tadi sudah dikatakan. Kalau demikian, mengapa Komnas HAM melakukan? Komnas HAM itu ketika kami mengadu, itu adalah pelanggaran HAM berat. Dengan demikian, apa yang bisa dilakukan Komnas HAM itu hasil daripada laporannya itu hanya ada HAM berat atau tidak. Tidak ada in between-nya, Pak. Tidak ada di tengah-tengahnya terjadi HAM biasa, apalagi mengatakan ini hanya kasus pidana biasa yang kemudian ditindaklanjuti dengan menjadikan 3 anggota polisi menjadi tersangka. Nah, kami khawatir, Pak, perbuatan untuk menjadikan 3 tersangka ini hanyalah tindakan sikap pemerintah untuk menghindar, tadi sudah disampaikan, dan menutupi cover up dari pelaku sesungguhnya. Jadi nantinya akan sidangnya adalah sidang ecek-ecek sebagaimana novel Basudan gitu, Pak, nanti. Jadi
orang yang tidak bersalah dijadikan bersalah, terus kemudian kita juga nggak akan tahu nasibnya tiga tersangka ini. Sementara the real criminal, penjahat sesungguhnya tidak akan ditangkap. Itulah yang kami amati, TP3 temukan itu adalah sikap-sikap pemerintah seperti itu. Nah, apa yang kami kehendaki adalah seperti tuntutan kami adalah abaikan saja Pak. Ulangi lagi penyelidikan dan di Undang-Undang Nomor 20 dan lakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000, bukan Undang-Undang Nomor 39 tahun 99 yang selama ini dilakukan oleh Komnas HAM. Dan betul yang dikatakan oleh Pak Marwan tadi, kalau Pak Mahfud mengatakan harus sistematis dan kemudian meluas, itu terstruktur. Itu tidak, yang ada itu hanya secara alternatif, bukan kumulatif Pak. Undang-undang hanya mengharuskan unsur kejahatan HAM itu adalah alternatif, bukan kumulatif digabung harus terpenuhi unsur semua, tidak sistematis. Dan temuan kami menyatakan ada unsur sistematis itu. Kalau unsur sistematis itu berarti pelanggaran HAM berat. Kalau pelanggaran berat itu yang harus bertanggung jawab itu adalah aparat negara atau negara. Itulah yang ingin kami sampaikan. Dan juga Pak, memang kami sering dikatakan tidak ada dasar hukumnya tim pencari fakta. Memang kami sadar itu Pak. Makanya kemudian kami menggunakan istilah tim pengawal. Tim pengawal peristiwa, bukan tim pencari fakta. Hanya yang kami hendaki nanti kan di undang-undang itu ada yang namanya penyelidik ad hoc, ada penyidik ad hoc, ada juga penuntut ad hoc, dan ada hakim ad hoc. Ya, nanti mudah-mudahan kami bisa dilibatkan kalau betul-betul pemerintah Pak Jokowi di hadapan kami sudah menjanjikan ya akan melakukannya secara transparan ya. Mempersilahkan, kita silahkan dilakukan secara dan menjanjikan pemerintah akan melakukan secara, kalau mau transparan libatkan kami dalam penyelidikan, karena kalau itu undang-undangnya ada, yaitu di Undang-Undang Nomor 26 itu memungkinkan kita menjadi tim ad hoc-nya penyelidik gitu. Itu saja Bapak Pimpinan. Saudara sekalian, demikian tadi Anda bisa ikuti sendiri bagaimana dengan jelas dan clear Koordinator TP3 Dr. Abdullah Hemahua menyampaikan pikirannya, pendapatnya, temuannya terhadap fraksi PKS, pimpinan fraksi PKS, dan ditambah juga keterangan tambahan dari juru bicara TP3 Dr. Marwan Batubara. Bagaimana hasil akhirnya kita tunggu, tapi memang seperti dikatakan oleh fraksi PKS kemarin, untuk membawa ke forum rapat paripurna agar menjadikan mengusung hak angket memang tidak mudah, karena selain PKS ada 8 fraksi lain. Dan asal tahu saja, dari 560 anggota dewan di DPR, PKS punya 50 kursi atau 50 suara, dan itu artinya kalau keputusan tidak bisa diambil secara musyawarah, ya harus diambil pemungutan suara. Itu kita bisa baca 50 lawan 560 dikurangi berarti 510. Makanya pimpinan fraksi PKS, yaitu misalnya Ustadz Jazuli Juwaini, juga menyarankan agar TP3 melakukan hal serupa, kunjungan yang sama dengan fraksi-fraksi yang lain. Kemarin juga disampaikan bahwa surat serupa permintaan beraudiensi bertemu dengan pimpinan fraksi itu sudah disampaikan kepada 8 fraksi yang lain. Memang sampai kemarin belum ada respon yang sigap untuk menyambut permintaan TP3. Tapi perjuangan tetap harus dilakukan, apapun hasilnya, karena Allah tidak memerintahkan kita untuk menang. Allah tidak bertanya kenapa kalian tidak menang dalam perang. Allah bertanya kenapa kalian tidak berangkat berperang. Karena soal menang kalah itu full prerogatif hak Allah untuk memutuskan. Tapi tetap kita berusaha dan berdoa, bertawakal. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sekian dari saya, Eli Mulyadi, untuk Forum News Network FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.